Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, uhibbukum fillah. Saya mencintai Anda sekalian dimanapun Anda berada karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang saling mencintai karena Allah. Saudara-saudariku, ayo kita semangat lebih memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan, setiap awal perubahan yang terjadi di dunia ini diawali dengan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita pun melakukan perubahan di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita kaji apa yang Allah inginkan dari diri kita. Saudara-saudariku, kalau kita mencoba memperhatikan, melihat di sekitar kita, maka kita akan menemukan bahwa setiap saat orang-orang mencari sesuatu yang sangat penting. Apa yang penting itu? Mereka mencari kehormatan, mereka mencari status, mereka mencari martabat. Ketika mereka mencoba mencari kehormatan, mereka mencarinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang mencari kehormatan dengan mengumpulkan uang yang banyak. Ada orang yang mencari kehormatan dengan mencari status dan posisi di masyarakat. Ada orang yang mencari kehormatan dengan martabat, dengan banyak gelar. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehormatan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laqad anzalna ilaikum fihi zikrukum, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya ada kata az-zikru, di mana para ahli tafsir membahas kata az-zikru ini. Mereka menafsirkan kata az-zikru ini dengan kehormatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kehormatan, jangan cari di tempat yang lain. Karena kehormatan seorang muslim terletak pada Al-Quran. Saudara-saudariku, saudara-saudariku dimanapun kalian berada, oleh karenanya, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Itu berarti kita mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membaca yang baik dan benar, bagaimana kita bisa mendalami Al-Quran, bagaimana kita bisa mengerti isinya, dan kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, ketika kita memulai belajar Al-Quran, kita akan menemukan kesulitan, kita akan merasakan berat. Bahkan banyak orang yang menyerah ketika mempelajari Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mimuddakir. Allah mengatakan, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafalkan, dipahami istrinya, dan diamalkan. Tinggal tergantung pada diri kita, maukah kita untuk mencobanya. Saudara-saudariku,
ketika kita mencoba memulai untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Allah menjaga Al-Qur'an yaitu dengan memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang mau mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dalam menjaganya untuk mudah dihafalkan. Ketahuilah, wahai saudara-saudariku, dimanapun kalian berada, kalau kita merasakan bahwa kita terasa terlalu tua untuk menghafalkan Al-Quran, kita terasa berat untuk menghafalkan Al-Quran, pahami, kalau kita ada perasaan seperti itu, ketahuilah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian ataupun saya juga mengetahui begitu banyak di luar sana yang usianya udah tua, 60, 65 tahun sampai 70 tahun, tapi mereka bisa mempelajari Al-Quran, mereka bisa belajar Al-Quran, bahkan menghafal secara keseluruhan itu Al-Quran. Saudara-saudariku, oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan saudara-saudariku dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam belajar dan menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita bisa belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagai sebuah umat, kehormatan kita terletak pada Al-Quran. Dan sebagai persatuan di antara muslim juga terletak pada Al-Quran. Oleh karenanya, hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mencoba dan mencoba. Insya Allah Allah akan membantu kita. Jazakumullah khairan katsira telah menyimak apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.